Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi. Kami dari kelompok 4A, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Imade Agustian Kusuma Wijaya dengan NPM 1913021011, Nurrohmah Suherman dengan NPM 1913021021, Aufa Aulia Azhara dengan NPM 1913021043, dan Tri Apriliana dengan NPM 1913021051. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang metode tanya-jawab. Pengertian metode tanya-jawab. Bertanya dan menjawab seringkali dilakukan orang apabila ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan suatu peristiwa atau pemahaman. Nah, dalam proses belajar mengajar, dengan metode tanya-jawab dijadikan sebagai salah satu metode untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru bertanya kepada siswa atau siswa bertanya kepada guru. Selanjutnya, pengertian metode tanya-jawab menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sumantri dan Johar, tahun 1998, mengatakan bahwa metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah atau two-way traffic dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau peserta didik. Yang kedua, menurut Rustiyah NK, metode tanya-jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan penjelasan atau guru mengajukan pertanyaan dan siswa yang menjawab. Dan selanjutnya, menurut Sujana, tahun 2009 mengatakan bahwa metode tanya-jawab merupakan salah satu metode mengajar yang efektif dan efisien dalam membangun kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang diinginkan guru akan lebih mudah tercapai dengan baik. Lebih lanjut, dalam metode tanya-jawab, dapat kita simpulkan bahwa terjadi interaksi timbal balik antara siswa dengan guru dalam memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, serta mampu menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran yang baru. Kemampuan berpikir siswa dan keruntutan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat diketahui ketika menjawab pertanyaan. Artinya, ketika suatu saat guru memberikan pertanyaan kepada siswa, maka guru tersebut dapat menilai bagaimana pemahaman siswa akan materi, bagaimana keruntutan siswa dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, metode tanya jawab ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya apabila sebelum proses belajar siswa ditugasi untuk membaca materi yang akan dibahas. Jadi saat pembelajaran berlangsung, siswa telah memiliki bekal akan materi yang akan dibahas bersama-sama dengan guru, sehingga ketika diberikan pertanyaan, siswa dapat menjawab atau siswa juga dapat memberikan pertanyaannya ketika ia membaca materi yang sekiranya ia tidak paham kepada guru. Menurut Sumardi, tahun 2087 mengatakan bahwa metode tanya-jawab ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut dalam rangka belajar kepada berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode tanya-jawab sebagai berikut. Pertama, guru perlu menguasai bahan secara penuh atau maksimal. Jangan sekali-kali mengajukan pertanyaan yang guru sendiri tidak memahami atau tidak mengetahui jawabannya. Ya, yang kedua, B.
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik sedemikian rupa agar pembelajaran tidak menyimpang dari bahan yang sedang dibahas, mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik atau siswa. Nah, seorang guru perlu menghargai sekaligus memfasilitasi keunikan dan perbedaan masing-masing individu siswa. Jikalau perbedaan individu kurang diperhatikan, maka banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan kegagalan belajar. Lebih lanjut, menurut Kak Erman Suherman dalam bukunya Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, bahwa untuk menghindari terjadinya proses belajar mengajar yang tidak efektif dan efisien, serta mengharapkan siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dengan metode tanya jawab ini, hendaknya seorang guru berlaku sebagai berikut. 1. Menghargai jawaban pertanyaan, keluhan, atau tindakan siswa bagaimanapun jelek mutunya. 2. Menerima jawaban siswa lalu memeriksanya dengan mengajukan pertanyaan. Walaupun jawaban yang diberikan betul, guru bisa memeriksa cara siswa mengerjakannya. Yang ketiga, merangsang siswa untuk aktif berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, atau mendemonstrasikan hasil berpikirnya di depan kelas, depan tulis boleh juga, atau memperlihatkan hasil karyanya. Yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada sasaran yang sesuai dengan keperluan. Misalnya, suatu pertanyaan ditujukan kepada seluruh kelas sebelum ditujukan pada siswa tertentu. Jika datang pertanyaan dari seorang siswa, pertanyaan tersebut dilempar lagi pada siswa lain atau pada kelas. Yang kelima, bertindak atau bersikap seolah-olah belum tahu atau membuat kekeliruan yang disengaja. Cara ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dan mereka menjadi lebih kritis. Yang keenam, mengajukan pertanyaan yang tarafnya tinggi. Selanjutnya itu tujuan metode tanya jawab. Yang pertama, mengetahui penguasaan bahan pelajaran melalui ingatan dan pengungkapan perasaan serta sikap siswa tentang fakta yang dipelajari, didengar, atau dibaca. Yang kedua, mengetahui jalan pikirnya siswa secara sistematis dan logis dalam memecahkan masalah. Itu cara berpikir siswa tidak meloncat-loncat dalam menangkap dan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, memberikan tekanan perhatian pada bagian-bagian pelajaran yang dipandang penting serta mampu menyimpulkan dan mengikut sertakan pelajaran sehingga mencapai keputusan yang baik dan tepat. Yang keempat ya, memperkuat lagi kaitan antara suatu pertanyaan dengan jawabannya sehingga dapat membantu tumbuhnya perhatian siswa pada pelajaran dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Yang kelima, membiasakan siswa mengenal bentuk dan jenis pertanyaan serta jawabannya yang benar dan tepat. Tujuannya tadi ya. Selanjutnya itu metode tanya jawab dapat berfungsi dengan baik jika pada tahap awalnya terdapat rumusan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mendorong siswa untuk aktif sehingga terjadi kerjasama antar siswa. Pada metode ini dapat dilakukan secara adil dalam membagi giliran bertanya pada siswa. Dilihat dari waktu penyampaiannya, pertanyaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pertanyaan awal pelajaran. Pertanyaan awal pelajaran yaitu pertanyaan pendahuluan yang menghubungkan pengetahuan yang telah lalu dengan pengetahuan baru. Tujuannya memusatkan perhatian siswa kepada pelajaran. Yang kedua, pertanyaan di tengah-tengah berlangsungnya proses mengajar.
pertanyaan ini untuk mendiskusikan bagian-bagian pelajaran dan menarik sebagian fakta baru. Yang ketiga, pertanyaan akhir pelajaran, yaitu pertanyaan penutup untuk menghubungkan topik-topik bahasan agar menarik kesimpulan pelajaran sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan mudah. Dari sasarannya, pertanyaan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pertanyaan ingatan. Pertanyaan ini mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dikuasai oleh siswa. Kata tanya yang digunakan adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Yang kedua, pertanyaan pikiran. Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana cara berpikir siswa dalam menghadapi suatu persoalan. Kata tanya yang digunakan adalah mengapa dan bagaimana. Yang selanjutnya, prinsip metode tanya jawab. Terdapat 3 prinsip metode tanya jawab. Yang pertama yaitu penyebaran atau distribution, yang kedua pemberian waktu berpikir atau pausing, dan yang ketiga penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Tanya jawab yang pertama yaitu penyebaran atau distribution. Agar peserta didik banyak berpartisipasi pada suatu kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan kalau perlu secara merata. Yang kedua, pemberian waktu berpikir atau pausing. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru sepatutnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir sejenak, kemudian baru menunjuk salah seorang peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Suatu saat, guru ingin meningkatkan jawaban peserta didiknya. Untuk itu dapat digunakan teknik probing atau pelacak agar jawaban peserta didik meningkat menjadi lebih sempurna. Langkah-langkah dalam metode tanya jawab. Tahap persiapan. Jadi pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan topik pembelajaran, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang keempat mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan siswa. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Di sini siswa tidak hanya bertanya, tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun siswa yang lainnya. Yang ketiga, guru memberikan permasalahan sebagai persepsi. Selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk memikirkan jawabannya. Guru membimbing siswa agar tanya jawab berlangsung dalam suasana tenang dan bukan dalam suasana tegang dan penuh persaingan yang tak sehat di antara siswa. Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa atau kepada seorang siswa. Guru perlu menggugah siswa yang pemalu atau pendiam, sedangkan siswa yang pandai dan berani menjawab perlu dikendalikan untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Dan yang terakhir, guru mengusahakan agar setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah saja. Pertanyaan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memberi acuan. Pertanyaan yang memberi acuan adalah suatu bentuk pertanyaan yang sebelumnya diberikan uraian singkat tentang apa-apa yang akan ditanyakan. Jadi, pertanyaan tersebut merupakan kelanjutan dari ceramah guru. Yang kedua, memusatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan perlu dipusatkan pada apa-apa yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberi tuntunan. Guru dapat menuntun peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun mereka pada jawaban yang benar. Dan yang terakhir, melacak jawaban peserta didik. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kembali meskipun jawaban atas pertanyaan pertama sudah benar. Tentunya, metode tanya jawab ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut akan dijelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab.
Kelebihan metode tanya jawab. Pelaksanaan tanya jawab di kelas akan lebih hidup karena sambutan kelas lebih baik. Siswa tidak hanya mendengarkan saja. Dengan tanya jawab, partisipasi siswa lebih besar dan berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan baik dan mencoba untuk memberikan jawaban yang tepat sehingga siswa menerima pelajaran dengan aktif berpikir dan tidak pasif atau mendengarkan saja. Berikut akan dijelaskan kelebihan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali segar dan hilang kambingnya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan pola pikir termasuk daya ingat. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, metode ini dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dan jawabannya. Dan yang terakhir, metode ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang atau telah dipelajari. Dengan demikian, dapat pula dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi guru dalam hal cara belajar. Selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Dan yang terakhir, guru masih tetap mendominasi